Supaya kita nggak menunggu dari benih, benihnya kita ambil langsung dari pohonnya. jadi pohonnya itu akan mengeluarkan tunas. Tunas Seperti ini tunas. langsung Jadi ini biasanya langsung dipotong. potong ya, langsung ditanam di media, Jadi media tanahnya. ini tunasnya yang harusnya, tapi karena lubang tanam yang di Pas sini ini kosong, langsung ditanam. ya bisa di langsung sini. jadi, bisa langsung berbunga juga. Jadi bisa langsung berbunga. Berbunga Nah dan ini berbuah. ya berbunga dan berbuah. Jadi jauh lebih cepat Lebih cepat daripada daripada tunasnya. kita harus memulai dari benih ya. Ya. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Sudianto Samosir. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dimanapun kita berada. Nah, kalau ada yang pernah atau yang mengikuti channel ini, mungkin masih ingat 1 bulan yang lalu itu saya ada perjalanan ke salah satu tempat di dataran tinggi di Bedugu. Itu bertemu dengan petani stroberi. Jadi sekaligus kita berwisata, sekaligus kita meminta tips bagaimana cara menanam stroberi supaya cepat panen. Karena saya pernah nanam dari benih ya, beli benihnya ya, itu nggak tumbuh. Padahal media tanamnya itu sudah saya buat bagus ya, artinya campurannya itu sudah seperti biasanya saya nanam, tapi nggak tumbuh stroberinya. Entah benihnya yang bermasalah, entah apa yang bermasalah gitu ya. Saya agak frustasi juga itu. Nyoba-nyoba nggak tumbuh juga. Nah, di video sebelumnya itu kan ada tips dari petaninya bahwa ternyata petani stroberi yang ada di daerah itu mereka tidak pernah menanam atau membudidayakan stroberi dari benihnya. Ya, kalau masih ingat ya. Jadi dari sulurnya namanya, sulurnya atau tunas yang dari pohon langsung. Jadi nggak menunggu lama. Nah waktu itu saya setelah panen itu saya dikasih bibit dari sulurnya itu. Kemarin kan dibilang itu 1,5 bulan baru akan berbuah. Nah ini saya lihat video terakhir saya ke sana itu 1 bulan yang lalu dan sudah berbuah ya. Jadi pagi ini saya akan memperlihatkan ya, sekaligus mungkin menginspirasi yang lain kalau mau nanam stroberi supaya nggak nunggu lama langsung ke petaninya beli bibitnya, jangan nanam dari benih karena kelamaan dia dan nggak tumbuh. nggak semudah nonton di tutorialnya itu di fanpage atau di YouTube ya. Sulit ternyata itu. Yang nanam itu sepertinya mudah sekali, tapi nggak mudah. Nah saya nggak tahu yang lain ya. Nah, saya akhirnya nanam bibit dari sulurnya itu dan sudah berbuah. Kita akan lihat seperti apa penampakannya. Jadi ini dia stroberinya ya. Yang 1 bulan lalu memang saya nggak buatkan tutorialnya waktu nanam. Tapi kira-kira inilah pertumbuhannya. Itu di video waktu saya di kebun itu saya udah lihatkan ya, benihnya itu kecil-kecil awalnya, benihnya, bibitnya. Nah, ini kita pindahkan. Nah saya mau sampaikan yang mana sulurnya itu ya, sulurnya atau yang kita tanam. Nah ini kan sudah berbuah ini ya. Cantik sekali ya, walaupun masih kecil tapi ini bikin hati bahagia ya.
lihat merahnya. Ada beberapa. Ini di sini juga satu. Jadi yang dibilang sulurnya itu ini ya. Ya, ini dia. Ini kan dia nempel di sini. Jadi nanti lama-lama dia berakar dia. Jadi ini nanti yang dipotong ya. Jadi bagian ini yang dipotong, jadi ini yang akan jadi bibitnya. Berarti kita nanti akan punya banyak bibit stroberi nih, karena setelah dia ini di sini, dia lagi muncul lagi di sini. Ya. Muncul lagi di sini. Sulurnya ya, sulur yang baru, dan akan nanti nempel lagi di sini. Jadi akan banyak nanti kita punya bibit. Nah, ini saya sekarang ini aja sudah ada ya. Ini satu. Ya. Terus ini satu. Ini sulurnya juga. Nah, ini malah sudah berakar ini. Oke. Jadi kita lihat ya. Jadi ini dia sudah berakar dia. Ya, ini yang tadi. Nah, ini akarnya ini ya. Ada yang lihat ya. Jadi ini bisa langsung nanti jadi bibit ya. Kita masukkan lagi. Minta maaf ya. Ini juga sudah mulai banyak yang bunganya ya, bakal buah ini. Buahnya masih kecil-kecil tapi baru belajar berbuah. Di sebelah sini juga ya, ini sudah belajar berbuah ini. Ini calon bakal buah ini. Ya, kita akan punya banyak stroberi nanti. Ini juga yang saya bilang, pohon yang lain ini ya masih kecil, tapi lihatnya aja udah seneng ya. Nah, ini juga sudah mulai berakar ini. Jadi nanti kita sudah, jadi ini akarnya ya. Ini calon akarnya ini. Jadi dia nanti jadi pohonnya, bibitnya langsung. Jadi nggak perlu nunggu lama. Wah, ini baru 1 bulan udah segini aja besarnya ini. Jadi cepet nanti kita punya pohon banyak dan bisa panen. Ya, demikianlah tips bagaimana cara menanam stroberi. 1 bulan panen. Jadi jangan tanam dari benihnya, tetapi tanam bibitnya saja ya. Di mana nyarinya? Ya, kita cari ke petani stroberi. Tapi bukan berarti saya menyarankan kita nggak mau mencoba ya. Tetapi maksud saya itu supaya nggak nunggu lama ya. Jadi kita bisa tanam bibitnya yang saya tadi sempat sampaikan dari sulurnya ini ya. Yang sulurnya ini yang sudah berakar ya, langsung besar ya. Ya, ini 1 bulan sudah berbuah. Padahal kalau nanam itu bisa nunggu lama, dan usianya stroberi itu bisa 3 tahun ya. Kalau petaninya kemarin bilang itu bisa 3-4 tahun. Perawatannya ini saya biasanya kasih kompos saja, itu pun nggak terlalu sering ya. Pupuk kompos atau pupuk kandang. Ada POC saya ya, pupuk organik cair yang dari Kohe itu, yang dari kotoran sapi. Itu biasanya aplikasinya 2 minggu sekali saja saya kasih. Terus ada lagi yang dari kulit bawang ya, yang saya rendam itu untuk akar, dan juga pestisidanya itu juga hanya 2 minggu sekali ya, di sore hari, karena tidak terlalu banyak hama dan daunnya masih aman. Dan ada yang saya semprotkan dan juga ada yang saya kocor ya. Yang saya kocor itu untuk perkembangan akar ya, karena kandungan yang ada di dalam
kulit bawang itu bisa membantu tumbuh akar baru. Ya, seperti ini kan tumbuhnya sehat nih, daunnya banyak ya, terus muncul tunas-tunas baru. Terus itu saja. Media tanamnya itu saya pakai tanah, kompos, dan juga bukan arang sekam ya, tetapi serbuk kayu. Serbuk kayu itu sisa dari gergaji kayu. Nah, itu yang saya campurkan karena kemarin nggak kehabisan arang sekam atau kehabisan sekam mentah, jadi saya campur itu. Bisa juga sebagai campuran media tanamnya. Jadi kira-kira seperti itu, dan tanamannya udah sehat ya. Berkebun itu mudah, sederhana sekali, dan menyenangkan. Nanti saya membuat video tentang petani yang menerapkan organik ya, petani yang menerapkan organik. Menurut penelitian itu bisa hidup lebih dari 100 tahun ya. Nanti saya paparkan di video berikutnya. Jadi petani organik atau orang yang menanam sayur-sayuran, yang berkebun, hidupnya lebih panjang ya. Jadi usianya lebih panjang, jadi bisa lebih dari 100 tahun. Ini menurut penelitian di 4 negara yang sudah diteliti, yang mayoritas adalah berkebun dan juga bertani. Nanti kita akan lihat alasan-alasannya dan apa yang membuat itu bisa umurnya orang itu bisa panjang ya. Jadi hari ini jangan lupa untuk siram tanamannya, jangan lupa untuk tetap menanam, dan juga jangan lupa untuk terus berjuang kalau tanamannya gagal atau mati, karena kadang-kadang saya nanam juga gagal juga, mati juga. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai menyerah, itu aja. Coba lagi. Bertani itu indah, bahagia. Jadi sebentar lagi akan banyak stroberi di pekarangan saya dan kita bisa panen bersama. Mudah-mudahan tips ini menginspirasi, dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semua dilancarkan, dan salam dari saya Julianto Samosir, Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video berikutnya.